Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelumnya, Bunda akan menginfokan, memberitahu anak-anak hari ini di subtema 2 kita masuk pembelajarannya tentang hewan di sekitarku. Di subtema 2 kita akan mempelajari tentang kalimat pemberitahuan, aturan memelihara hewan, kemudian ada membandingkan benda, dan satu lagi mengenal gerakan hewan melalui tari. Tapi sebelumnya, ayo sama-sama kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, silakan anak-anak ambil bukunya, siapkan ya. Tema G dan buka halaman 30 dan 31 terlebih dahulu. Oke, kalau sudah siap, nah sekarang kita sama-sama untuk melihat di halaman yang ada di buku kalian ya. Ada gambar hewan di sekitarku. Sebutkan nama hewan yang kamu lihat. Coba sebutkan hewan lain yang kamu ketahui. Pertama-tama, coba kita lihat hewan apa saja yang ada di halaman buku kalian. Oke, benar. Ada kucing, ada kelinci ya, kemudian ada ikan, ada burung. Nah, lalu sebutkan juga hewan yang kalian ketahui di luar dari gambar yang ada di buku kalian. Oke, banyak sekali ya. Ada apa saja? Coba sebutkan. Benar. Ada capung, ada bebek ya. Ada ayam dan macam-macam. Nah, anak-anak semua sekarang kalau sudah, kita akan lanjut ke halaman 31 pembelajaran 1. Ayo membaca. Silakan anak-anak membaca teks di halaman 31 ya. Cara memelihara kelinci dengan baik. Itu judulnya. Kemudian di sini anak-anak untuk mengingat kembali kalimat pemberitahuan. Nah, ya kalimat pemberitahuan yaitu berisi tentang informasi dan ditandai juga dengan tanda titik di akhir kalimatnya. Tuliskan kalimat pemberitahuan pada teks di bukumu. Oke, silakan nanti dikerjakan. Kita lanjut lagi anak-anak semua. Silakan dibuka halaman. Ayo membaca halaman 32 ya. Oke, sudah ketemu? Oke, bagus sekali. Nah, di sana kalian akan mengetahui tentang contoh aturan memelihara hewan. Ya. Pada gambar dan di buku kalian juga halaman 32 itu Nina ada hewan peliharaan ya. Hewan peliharaannya kelinci. Nah, di sini ada beberapa aturan yang harus kita taati ya ketika kita memelihara hewan. Apa saja? 1. Memberi makan dan minum secara teratur. Yang kedua, membersihkan tubuh hewan secara teratur. Nah, ya. Ketiga, kalian juga diminta membersihkan kandang, tempat makannya, dan tempat minumnya agar hewan peliharaan kalian sehat. Dan keempat, membawa ke dokter hewan untuk diberi vitamin. Nah, ini adalah contoh dari aturan merawat hewan kelinci. Apakah kamu mau punya hewan peliharaan? Wah ya, anak-anak semuanya ada hewannya yang biasanya kucing ya atau ikan ya. Apakah ada aturan memelihara hewan di rumahmu? Nah, itu anak-anak silakan nanti diingat ya, kalau memelihara hewan harus ada aturan bagaimana kita memelihara hewan tersebut di rumah. Nah, sekarang coba lagi kita lanjut
ke halaman yang berikutnya. Semoga anak-anak paham ya tentang aturannya tadi bagaimana, karena tadi menjaga hewan harus dengan aturan dan kita harus bertanggung jawab ya. Oke, sekarang anak-anak semua silakan dibuka bukunya kembali halaman 33. Coba perhatikan gerakan tari berikut. Nah, di sini ada dua orang sahabat. Ada Deli dan juga Nina. Ya, mereka melakukan tarian. Tarian ini mereka meniru seperti kupu-kupu. Coba diperhatikan. Gambar yang pertama, rentangkan tanganmu, melompatlah ke kiri dan ke kanan. Jadi anak-anak merentangkan tangan dan melompat ke kiri dan ke kanan. Lalu berjalanlah ke arah yang berlawanan, ya. Saling merentangkan tangan. Jadi dengan temannya, ada yang ke kiri, temannya ke kanan ya, sambil merentangkan tangannya. Lalu lagi ada coba gerakannya. Rentangkan tanganmu, kemudian kepakkan seperti sayap kupu-kupu. Lakukan sambil berjalan melingkar. Wah ya, seperti kupu-kupu mengitari taman bunga. Yang keempat gerakannya, berdirilah berhadapan. Nih anak-anak lakukan dengan temannya atau saudaranya ya di rumah. Rentangkan tanganmu sambil mengangguk-ngangguk. Nah, berarti kalau mengangguk-ngangguk kepala ya nak. Oke, itu tadi adalah cara menirukan gerakan-gerakan hewan ya yang bisa dijadikan tarian. Lakukan ini bisa bersama saudara kalian ya. Oke, anak-anak Bunda, sekarang lanjut lagi ke pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2. Silakan dibuka bukunya halaman 35. Tempat hidup hewan berbeda-beda. Ada hewan yang hidup di darat, contohnya kelinci, kucing, kambing, dan ayam. Ada hewan yang hidup di air, contohnya ikan. Nah, dari ini kita kembali untuk mencari kalimat pemberitahuannya ya. Anak-anak lihat di halaman 35 ada teks bacaan dan anak-anak diminta lagi melihat yang mana. Ini bisa anak-anak kerjakan dengan cara menggaris bawahin saja ya, pakai penggarisnya yang mana kalimat pemberitahuan. Jangan lupa kalimat pemberitahuannya adalah kalimat yang mengasih atau memberitahu informasi dan ditandai titik ya. Oke, semoga paham. Sekarang coba lanjut lagi ya nak, di halaman 36. Sekarang 36, coba kita lihat. Bacalah percakapan Nina dan Adi berikut. Nah, ini dua bersaudara ya. Nina berkata seperti ini. Lihat Di, ada burung hinggap di pohon itu. Tuh. Lalu Adi menjawab, iya, betul Kak. Burung itu pulang ke sarangnya. Nina lalu berkata lagi, burung adalah contoh hewan yang tinggal di darat Di. Adi menjawab, burung tinggal di pohon Kak. Sarangnya kan ada di pohon. Nah, itu percakapan antara Nina dan Adi bersama adiknya. Menurut pendapatmu, siapakah yang benar? Berikan tanggapanmu terhadap pendapat Nina dan Adi. Tanggapan dapat berupa ungkapan setuju dan tidak setuju. Tanggapan sebaiknya disertai alasan. Wah, coba ya nanti anak-anak memberikan tanggapan boleh setuju dan tidak setuju ya. Oke, apa setuju dengan pendapat Nina? Nina tadi bilang kalau burung itu adalah hewan yang tinggal di darat. Sedangkan adiknya punya pendapat hewan itu tinggalnya di pohon. Ayo ya beri tanggapannya nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3 ya anak-anak. Silakan dibuka kembali bukunya. Di pembelajaran 3 anak-anak bisa lihat
Wah, ini asik sekali ya kalau lagi liburan. Ayo mengamati. Oke, di halaman 39 pembelajaran 3, anak-anak semuanya bisa membaca terlebih dahulu. Ya, teks Nina dan keluarga berwisata ke Taman Safari. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, sekarang anak-anak sudah membaca ya. Nah, kembali tuliskan kalimat pemberitahuan yang terdapat pada teks bukumu. Kalimat mana sajakah yang memberikan informasi pada halaman 39? Ya. Oke, silakan anak-anak digaris bawahin saja ya pakai pensil. Mana saja kalimat pemberitahuannya. Sekarang kalau sudah, boleh kita lihat lagi halaman 40 ya. Ayo bermain peran. Di sini bermain peran adalah Ayah dan Nina ya. Nah, anak-anak bisa bermain peran bersama teman kalian ya. Contohnya adalah, lihat ya, di halaman ini ada Ayah dan juga Nina beserta adik dan ibu. Nina berkata seperti ini. Lihat Ayah, burung-burung ini sedang diberi makan. Lalu Ayah menjawab, iya Nina, burung-burung di sini diberi makanan dan dirawat dengan baik. Kemudian yang berikutnya lagi anak. Nina bertanya, apakah burung yang kita pelihara di rumah juga diberi makan buah-buahan seperti itu ya? Ayahnya menjawab, tidak Nina, jenis makanannya berbeda. Burung harus dirawat dengan memberi pakan yang sesuai. Burung yang kita pelihara di rumah makan biji-bijian. Nah ya, dari dialog atau percakapan Ayah dan Nina tadi, ada aturan yang harus kita ketahui ketika kita memelihara hewan ya. Contohnya tadi hewan burung harus sesuai ya dengan makanannya. Ada yang dia makannya senang dengan buah-buahan, ada yang juga burung jenis suka makan biji-bijian, atau ada juga yang suka makan daging atau ulat ya. Oke anak-anak semuanya semoga paham ya dari halaman 40 tadi ya. Aturan bagaimana kalian memelihara hewan. Sekarang kita masuk pada halaman 41. Silakan dilihat. Wah, banyak sekali ya hewan-hewannya. Nah, di sana kita akan berhitung ya. Perhatikan gambar di samping tuh di Taman Safari ya ini ya. Ada berapa banyak jerapah? Jadi anak-anak akan menghitung dulu jerapahnya ada berapa. Nih kalau bunda ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jerapahnya nak. Nah coba dicek kembali ya. Lalu ada berapa banyak zebranya? Coba dihitung yuk sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah bunda hitungnya 15. Coba dicek lagi juga ya sama-sama. Dan ada berapa banyak rusa? Yuk kita lihat yang rusanya sudah punya tanduk maupun yang belum masih kecil. Dihitung semua ya. Yang penting rusa ya nak, yang bertanduk maupun yang masih kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini ya. Nah coba kita hitung lagi nanti dengan teliti ya. Kira-kira bunda sudah menghitung jumlahnya ada 11 yang rusanya. Hewan apakah yang paling banyak? Nah kita diminta untuk membandingkan. Hewan apa yang tadi paling banyak? Iya zebra ya.
Hewan apa yang paling sedikit? Nah, tadi ada jumlahnya 8, yaitu jerapah. Oke, anak-anak semua. Sekarang yuk kita lihat lagi yuk. Halaman 42 yuk. Oke, di halaman 42. Ayo membandingkan bilangan. Perhatikan contoh berikut. Tuh, ada hewan kelompok ya. Ada gambar kucing, kelinci dan juga burung di sana. Di sana sudah diketahui ya, menghitungnya ada 25 ekor kucing, ada 40 kelinci dan ada 36 burung. Nah, ini sudah sudah dihitung diinfokan atau diberitahu hitungannya dari buku ya, dari soal ya. Nah, sekarang diminta anak-anak membandingkan bilangan 25, 40, dan 36. Perhatikan ya angka puluhannya. Tuh, angka puluhannya ada ya, Nak. Ada puluhan, 25, 2. Ada 40, angka puluhannya adalah 4. Tuh, dilingkarin ya. Kemudian 36 dilingkarin, puluhannya adalah 3 ya. Dengan membandingkan angka puluhan, kita tahu bahwa 25 tuh lebih kecil, Nak, dari 40 dan 36. Kemudian 36 lebih besar dari 25. Akan tetapi lebih kecil ya, 36 itu lebih kecil dari 40. Tuh ya. Jadi kalau mau diurutkan bilangannya, urutan itu artinya di ini ya, Nak. Di susun ya, di urutan itu. Yang terkecil adalah 25, 36, 40 ya. Hewan yang paling banyak adalah kelinci. Tuh, 40 kelincinya ya. Kemudian lagi hewan yang paling sedikit adalah kucing karena jumlahnya 25. Urutan hewan yang terbanyak kalau kita buat tadi dari jumlah, ada kelinci 40, burung 36 dan 25 kucing. Nah, anak-anak semuanya, semoga anak-anak hari ini paham ya. Dan juga anak-anak bersemangat ya, semoga juga mudah dimengerti materi yang tadi Bunda sampaikan ya, tentang kalimat pemberitahuan, membandingkan benda dan berhitung, mengurutkannya, kemudian aturan memelihara hewan. Oke, Bunda cukupkan sekian dulu hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan datangnya dari Bunda dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita tutup sama-sama dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum.